Halo teman-teman pecinta aglonema, di depan kita ada aglonema Susan. Ya, nih daunnya lebar, besar, melenuk-melenuk, cantik, ada semburat warna pink. Emang nggak salah, ini aglonema Susan itu idola para bunda. Dari atas tampak sehat dan kokoh, tapi coba kita lihat dari samping. Kita lihat dari samping, ada daun yang turun ke bawah. Coba daun ini bila dibandingkan dengan yang sebelahnya ya, nih. Kan berbeda ya, yang lain ke atas, dia kenapa turun? Nah, sebelum ini ada 3 daun lagi yang turun ke bawah nih. Sini, sini, sini. Saya tanggalkan. Nah, akhirnya setelah ditanggalkan, terlihat aglonema Susan saya ini kutilang, kurus, tinggi, dan langsing. Saya curiga ada apa-apa dengan aglonema saya ini. Aglonema Susan saya ini sudah saya repotting sejak tanggal 13 November 2021. Kalau dihitung sekarang ya itu sekitar 4 bulanan lah. Jadi sudah bisa kalau mau dibongkar. Sekalian saya mau cek ada apa di dalam ini ya. Kita bongkar ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat ada daun yang tidak seperti biasanya turun ke bawah dan lain-lain itu kan, teman-teman harus curiga ada apa dengan tanaman saya, kan? Nah, ini harus dibongkar dulu. Oke, pelan. Ditanam menggunakan media tanam 7 bahan. Lihat akarnya. Oh ya, bagian bawahnya ini pasir malang dan sekam bakar. Mulai mengeras nih. Kita cuci dulu ya. Setelah dicuci teman-teman, waduh, akarnya kelihatan ya, putih banget nih. 4 bulan loh, 4 bulan ditanam. Nah, nih kenapa kok ada daun yang turun? Setelah saya cek nih, kita lihat, kita bandingkan dengan ukuran potnya. Ini memang benar-benar sudah memenuhi potnya, benar-benar mepet. Nah, kalau akarnya sudah memenuhi pot ya, ini sudah saatnya untuk dilakukan repotting. Ya, bisa dengan diganti pot yang lebih besar, media tanamnya lebih banyak, ya kan? Atau diregenerasi, diremajakan. Nah, ini saya menanamnya menggunakan sistem yang bawah itu media tanam sekam bakar dan pasir malang, komposisi 1:1. Lalu yang atas adalah media tanam 7 bahan. Nah, sehat ya kondisinya. Kenapa memakai 2 lapis ini? Karena yang bawah ini saya bonggolin ya, saya potong bonggol bawah. Dan ini hasilnya nih. Nah, potongan bonggol bawah ini tanggal 13 November ya. Kita cek dulu sama ya. 13 November 2021. Nah, ini kondisinya, hasilnya seperti ini. Ada 1 Susan sudah daun 1 plus. Nah, ini rencananya akan saya remajakan lagi. Ini sebelum saya lakukan pemotongan, saya siapkan dulu ya untuk mencuci. Saya menggunakan neem oil RJ37. Nah, bagi bunda-bunda yang suka mencuci aglonemanya sebelum, jadi nanti saat treatment dan repotting, pakai ini karena ini bisa melindungi dari hama dan penyakit. Silahkan nanti untuk lebih lengkapnya bisa menonton di episode ini. Nah, ini takarannya 3-7 tetes per 500 ml. Nah teman-teman, saya pernah membuat video tentang siram ngocor di musim penghujan ya. Mas, itu apakah nanti aman nggak untuk aglonema? Nah, ini salah satu contoh. Jadi aglonema Susan ini yang saya siram secara ngocor 4 hari sekali di musim penghujan dan hasilnya baik-baik saja ya, kondisinya baik-baik saja. Ini karena memang media tanamnya sudah poros
memenuhi beberapa syarat yang saya sampaikan, porosnya bagus, aerasinya bagus ya kan itu seperti di video-video saya sebelumnya sering saya ungkapkan. Jadi aman ya kalau menyiram ngocor dan membuat akar jadi sehat seperti ini. Nah ini teman-teman, saya akan memotong di bekas bunga ini. Kalau bekas bunga nggak akan muncul tunas. Ini ada 2 bekas bunga, 1 sama 2 ya kan? Dan ini saya potong tetap menyertakan akarnya dulu, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daunan, sekitar 9 daun. Satu akar tuh menopang 1 sampai 2 daun ya, paling nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh banyak ya ini kalau dipotong di sini. Oke, siap-siap saya potong dulu. Nih, saya gunakan pisau ini. Titik potongnya di sini. Kita potongnya supaya kan nggak melukai akar. Oke. Kondisinya wah, putih ya. Batangnya bagus, akarnya juga bagus, tidak ada potensi busuk. Kita lihat kondisinya. Ditanggalkan dulu berapa akar yang sekiranya coklat ya, nanti menimbulkan potensi busuk. Baik, kita lakukan pencucian ya. Tuh, meskipun kita melihat ngerasanya udah bersih, ternyata ada sedikit black spot misalnya, itu contoh ya kan. Nah, dengan mencuci neem oil ini membersihkan tidak hanya potensi-potensi hama penyakit, tapi juga debu-debu yang menempel, sisa-sisa kayak residu pupuk daun misalnya, atau residu pestisida contohnya ya, dibersihkan menggunakan neem oil. Neem oil dari pohon nimba ini memberikan perlindungan ya, proteksi dari serangan hama maupun penyakit. Hama penyakit itu kayak serangga, kutu dan lain-lain itu nggak suka dengan baunya pohon neem ini. Memang proses yang saya lakukan ini versi penghobi ya teman-teman, yang punya banyak waktu dan jumlah tanamannya nggak sebanyak petani. Kalau teman-teman punya banyak pohon mungkin ya nggak sempat ya melakukan hal ini. Nanti dengan mengusap seperti ini nanti ketahuan ternyata ada kutu sisik misalnya. Nah, nggak kelihatan tapi setelah diraba ada. Nah, jadi kutu sisiknya bisa dihilangkan. Neem oil sifatnya organik, jadi ramah lingkungan, aman untuk manusia, hewan peliharaan gitu, nggak masalah. Dia bermasalahnya untuk kutu-kutu kecil-kecil, serangga, dan sifatnya dia mengusir ya, dan nantinya juga menghambat beranak pinak. Jadi bagi teman-teman yang suka menggunakan yang alami, organik, neem oil cocok. Ini udah benar-benar bersih. Bagian batangnya juga. Biasanya kalau sudah sangat parah ya, seperti black spot tuh nempel di batang itu, butuh upaya lebih sampai pakai cotton bud dan lain-lain. Udah bersih. Baik, seperti biasa teman-teman, setelah pencucian ya, treatment selanjutnya adalah direndam di larutan Neostarter RJ37. Ini starter nih udah lengkap komplit ya,
Kalau biasanya dulu saya pakainya Lakona sama vitamin B1 sama Bacterisida fungicida. Ini udah komplit. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Direndam saja. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Udah cukup karena tanamannya tanaman sehat. Kalau tanaman sakit bisa 2 hari. Nah, ini kita mulai pemotongan akar ya. Karena akarnya terlalu rimbun, dikurangi aja sebelum ditanam kembali. Ini yang bawah tuh kelihatan batangnya kuat ya, setelah dikasih salep kambium aman. Nah, ini terutama yang nutupin mata tunas. Pemotongan ini lebih ke membantu mata tunas bisa tumbuh dengan leluasa. Sekaligus tanaman itu kan punya mekanisme ya, dia akan merontokkan akarnya kalau tidak diperlukan. Biasanya akar-akar tua, akar-akar yang sakit. Nah, kita bantu. Nah, segini ya teman-teman akarnya yang dipotong cukup banyak. Ini kita cuci dulu di larutan neem oil. Direndam di larutan New Starter FG37. Nah, ini sudah setengah jam direndam, kita keringkan ya teman-teman. Dengan salep kambium RG37, ditutup lukanya. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Kita cek yang bagian bawah sudah kering ya teman-teman. Nih, udah kering. Ada batang yang belum ada akarnya, kita bantu menggunakan root fix salep penumbuh akar. Hormon penumbuh akarnya di salep root fix ini terbukti ampuh ya teman-teman, bisa melihat di episode ini ya bukti-buktinya. Ini dioleskan, nanti diharapkan akarnya makin banyak dan nanti bisa dipotong kembali. Jadi kita tanam ya. Yang bawah menggunakan pasir malang dan sekam bakar seperti biasa untuk meminimalisir lonyot. Kita beri neem cake. Sekam bakar dan pasir malang ini 1:1 ya teman-teman. Saat saya padukan yang bagian atas menggunakan media tanam 7 bahan. Ditabur semukut yang komposisi seimbang 13-13-13. Nah, ini ditanam lebih dalam ya teman-teman, supaya nanti akarnya bisa tumbuh, lalu bisa dipotong bonggol bawah, diremajakan kembali karena tadi bonggolnya panjang. Nah, ini karena akarnya sudah bagus ya, ini akar bawah, bonggol bawahnya juga sudah bagus, kita menggunakan langsung media tanam 7 bahan. Tabur neem cake. Oke. Full media tanam 7 bahan.
Spurius mugruk. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah dilakukan penanaman selalu disiram sampai ngocor. Tujuannya biar media tanam nempel kuat di akar maupun batang. Berikutnya bonggol bawah, bonggol bagian bawah kita juga siram ngocor. Kalau ini full media tanam 7 bahan, benar-benar ngocor. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Susan ini awalnya daunnya turun, ya kan. Lalu ada daun turun itu ada sekitar 4 daun, yang 3 daunnya sudah turun banget sehingga saya tanggalkan. Nah, akhirnya kita cek, ternyata memang potnya sudah terlalu kecil, akarnya sudah banyak sekali, makanya perlu dilakukan repotting. Nah, sekalian saya remajakan dengan melakukan potong bonggol bawah. Cukup sekian konten kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.